Beliau katakan dengan sombong, Amerika kini memimpin AI sekarang. Untuk pengembangan AI atau desain chip AI, penting untuk kita mempertahankannya seperti itu. Amerika Serikat memperketat akses ekspor chip dan teknologi AI di dunia. Amerika Serikat mengumumkan rencana pembatasan ekspor teknologi chip kecerdasan buatan ke sekitar 120 negara. Oke, lanjut kabar yang cukup greget kali ini, bos. Datang dari negara adiputra Mamarika dan negara kita Indonesia. Nah, jadi yang pertama terkait Amerika nih. Lebih tepatnya presiden atau pemimpinnya saat ini yaitu kakek Joe Biden yang tiba-tiba membuat aturan baru pula, di mana beliau tiba-tiba mau membatasi ekspor chip alias semikonduktor ke Indonesia. Nah loh, cukup amsyong nih. Lantas pertanyaannya, apakah alasan kakek Joe yang mau pensiun ini tiba-tiba membatasi ekspor chip ke kita Indonesia? Apakah beliau marah atau takut disaingi? Ataukah ini bau-bau perang dagang? Setelah ini kita kupas, bosku. Kemudian kabar kedua terkait Indonesia yang masuk BRICS. Pemerintah Indonesia pun baru-baru ini ternyata telah menegaskan sikapnya, bos, bahwa Indonesia tak akan takut dikucilkan oleh Amerika karena masuk BRICS. Nah loh, lantas bagaimanakah sikap tegas dan pernyataan Indonesia ini? Siapakah yang menyatakan? Penasaran beritanya? Cus Markibong. Mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi kabar pertama datang dari Amerika. Lebih tepatnya presidennya saat ini, bos, yaitu kakek Joe Biden yang tiba-tiba mau membatasi ekspor chip ke Indonesia nih. Nah, ngeri-ngeri selekedap nih, bos. Ada apakah gerangan? Udah mau pensiun pun, buat masalah pula ya kan? Oke, admin rangkum dari banyak sumber berita berikut, bos. Presiden Amerika yang kini mau lengser, mau pensiun, yaitu kakek Joe Biden, baru-baru ini telah menetapkan kebijakan barunya yang intinya untuk memperketat pembatasan ekspor chip ke berbagai negara, bos. Di mana ada beberapa negara rivalnya yang diblokir seperti China, Tiongkok. Dan amsyongnya negara kita Indonesia pun masuk pula dalam daftar negara yang dibatasi. Dan diketahui hanya negara-negara sekutu dekat Amerika lah yang masih dibebaskan untuk mengimpor chip dan alat pembuat chip dari Amerika Serikat. Nah loh, cukup amsyong nih, bos. Pasalnya chip yang sekarang ibarat kebutuhan pokok manusia tiba-tiba mau dibatasi. Dan kita Indonesia belum bisa pula memproduksi chip sendiri ya kan? Nah, jadi dikatakan bahwa Amerika pun disebut membuat 3 kelompok negara untuk menerapkan aturan pembatasan ini, bos. Yang pertama, mulai dari kelompok negara tier 1. Nah, kelompok negara tier 1 ini pun masih bebas, bos. Mereka masih dapat terus melakukan bisnis seperti biasa dan bebas mengimpor hardware AI yang dikembangkan Amerika. Di mana kelompok tier 1 ini pun yaitu adalah 18 negara mitra, termasuklah katanya Uni Eropa, Kanada dan tetangga kita Australia masuk dalam tier 1, bos. Kemudian kelompok negara-negara tier kedua. Nah, kelompok ini pun menghadapi pembatasan ekspor, yaitu dibatasi hingga maksimum 50.000 unit pemrosesan grafis atau GPU per negara antara tahun 2025 sampai tahun 2027. Dan jika dilihat dari peta berikut, negara kita Indonesia pun masuk dalam kelompok tier 2, bos. Beserta dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya kecuali Kamboja. Cukup amsyong. Dan yang paling amsyong ya kelompok negara tier ketiga. Kelompok ini adalah para pesaing dan musuh bebuyutannya Mamarika, bos. Negara-negara yang tidak sepaham dengan Mamarika. Selekedapnya kelompok ini pun dilarang mengimpor perangkat keras dan bobot model yang berkaitan dengan AI dari Amerika. Di mana beberapa negara yang masuk dalam kelompok ini diantaranya adalah Rusia, China, Korea Utara, Iran, Myanmar, bahkan tetangga kita yang cukup dekat dengan China yaitu Kamboja juga ikut terblokir. Nah loh, ngeri tak sedap nih, bos. Lantas, apakah alasannya kakek Joe ini tiba-tiba memblokir ekspor chipnya ke beberapa negara? Oke, jadi admin kutip dari beberapa sumber nih, bos. Dikutip dari BBC pada Jumat 17 Januari 2025 ini, salah satu pejabat Amerika menyebut bahwa langkah ini katanya merupakan upaya Amerika untuk memastikan agar chip AI
Besutan perusahaan Amerika tidak jatuh ke aktor jahat yang dapat memakainya untuk mengancam keamanan negara. Jadi katanya takut chipnya ini dipakai balik untuk melawan Amerika, bos. Karena ya seperti yang kalian tahu, chip ini adalah otak dari segala macam barang elektronik, bos. Seperti HP, laptop, TV, dan semua barang elektronik yang berbau program dan teknologi itu semuanya pasti menggunakan chip. Nah, kemudian lanjut, Menteri Perdagangan Amerika yaitu Gina Raimondo juga mengatakan bahwa Amerika kini sudah menjadi pemimpin industri AI dan ia optimistis akan terus mempertahankan posisinya, bos. Beliau katakan dengan sombong, Amerika kini memimpin AI sekarang. Untuk pengembangan AI atau desain chip AI, penting untuk kita mempertahankannya seperti itu, ujar beliau. Sombong amat. Sombong amat. Nah, sementara itu Direktur Eksekutif ICT Institute yaitu Bapak Heru Sutadi juga menduga bahwa pembatasan ini menjadi bagian dari strategi Amerika untuk menguasai perdagangan, bos. Ini katanya merupakan model perang dagang baru terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang kali ini menyasar Indonesia, ujar beliau. Nah loh, cukup hamsyong nih, bos. Lantas, bagaimana menurut Mimin? Apakah negara-negara yang diblokir dan dibatasi bakal rugi? Nah, jadi kalau menurut Mimin sih ya, kebijakan ini bisa membuat blunder Amerika sendiri, bos. Secara pembuat chip di sini bukan cuma Amerika, ada Taiwan, rajanya chip, juga ada China. Malahan dengan hal ini bisa menguntungkan para pesaing Amerika, bos. Negara-negara yang kena blokir, yang kena pembatasan malah bisa pindah pasar. Contoh, yang awalnya beli ke Amerika, kini karena dibatasi akhirnya pindah beli ke China, pindah pula beli ke Taiwan. Dan blundernya buat Amerika, hal ini pun juga akan melemahkan perusahaan chip Amerika itu sendiri. Contoh misalnya, bos, Nvidia yang tadinya ekspor chip ke Indonesia, misal sampai 100.000 chip, kini malah dibatasi pula. Alhasil, sisanya Indonesia bakal beli ke perusahaan lain, ke negara lain, ya kan? Cukup hamsyong. Nah, kemudian lanjut, bos. Terkait Indonesia yang menegaskan tidak takut dikucilkan oleh Amerika karena masuk BRICS. Hal ini pun ditegaskan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang baru-baru ini menegaskan pemerintah tidak takut akan dikucilkan oleh negara barat seperti Amerika usai bergabung resmi dengan BRICS. Ia malah mengatakan untung gabung dengan BRICS karena market atau pasar kita jadi lebih besar. Beliau pun menegaskan, Indonesia is too big to lean to any country. Indonesia terlalu besar untuk condong pada satu negara, ujar beliau. Ia katakan lagi, ya maksud saya waktu itu China dan Amerika. Kita tidak perlu takut dengan retaliasi. Apalagi sekarang ini presidennya Pak Prabowo, nggak perlu takut, ujarnya. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen. Ya sedikit nakal-nakal lah, ujar beliau. Nah, mantap jos nih, bos. Harapannya semoga di masa depan pengaruh dan daya tawar Indonesia semakin kuat di mata dunia. Amin. Inilah yang dikatakan sebagai perang dagang yang telah dilancarkan oleh negara Amerika yang mau katanya membatasi ataupun stop untuk ekspor chip ke Indonesia. Dan kita melihat bagaimana yang dijalankan oleh Amerika ingin menutup ataupun katanya membatasi, nggak mau lagi ya ekspor chip ke Indonesia. Sebagai satu gimana ya, ugutan atau apa ya, karena mereaksi terhadap Indonesia yang turut serta untuk bergabung bersama BRICS. Dan ini sesuatu yang tidak mengherankan karena kita tahu Amerika itu merasakan bahwa mereka itu superpower yang punya segalanya. Kebergantungan seluruh negara terhadap Amerika itu terlalu besar sehingga mereka itu bisa melakukan perkara-perkara demikian. Justru itu kita Indonesia menyatakan bahwa ya nggak apa-apa kalau nggak mau ekspor ke Indonesia, nggak apa-apa karena Indonesia sudah pun berada ataupun menjadi ahli
penuh kepada BRICS, dan ada negara-negara anggota BRICS yang lain juga bisa untuk memasarkan dan juga ekspor chip ke Indonesia. Menolak Amerika, dan kami ada anggota BRICS lain yang bisa melakukan itu. Ada Taiwan, ada China yang juga bisa melakukan ataupun menghasilkan chip yang jauh lebih baik pastinya daripada Amerika. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat untuk Amerika, baginya pastinya apa yang telah reaksi yang mereka dapat daripada Indonesia terhadap ancaman untuk tidak menghantar chip ke Indonesia itu sesuatu yang nggak apa-apa, nggak mau gantar ya nggak apa-apa gitu. Sesuatu bagi mereka tekanan juga, karena sudah kehilangan mungkin ya sebuah negara untuk diekspor. Cengkaman negara Amerika terhadap dunia itu semakin melemah, dan kita melihat BRICS sebenarnya telah membawa satu impact yang sangat-sangat bagus untuk coba menyekat dominasi ekonomi negara-negara barat ke atas negara-negara, terutamanya negara-negara Asia. Dan sesuatu yang luar biasa apabila pergabungan negara-negara hebat di dalam BRICS ini menyebabkan kebimbangan ke atas Amerika dan juga negara-negara G7 yang lain. Ini satu impact yang sangat bagus, dan ini sangat bagus untuk menyeimbangi ekonomi dunia, tidak lagi didominasi oleh dolar Amerika dan sebagainya. Kita doakan yang terbaik. Menurut kalian kayak gimana situasi ini apabila Amerika sudah mulai untuk menyekat ekspor dan sebagainya? Bukan kaleng-kaleng ya. Apabila menjadi anggota BRICS, dan untuk As itu pandangan pribadi As juga ingin dengar apa pandangan kalian. Jumpa lagi lain video. Terima kasih yang telah ikuti As dari channel dulu sampai yang hari ini. Jutaan terima kasih juga buat kalian yang masih nonton tapi masih lagi belum gabung. Ayolah bantu gabung dengan tekan butang subscribe. Subscribe itu kan gratis aja geng. Supaya kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selamanya, insya Allah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Dadah.